Kau ingin punya harta, jadi orang kaya, kami siap menyerahkan semua harta kami, asalkan berhenti berdakwah. Nah, ketika kita berdakwah hanya mungkin dengan teori metode yang lama tanpa mengikuti perkembangan, ya yang kita khawatirkan ya dakwah itu mandek, nggak jalan. Sebagian ustadz sudah menjadi youtuber secara otomatis. Jadi kalau dia berhadapan dengan orang-orang bodoh, kasarnya orang-orang yang tidak paham, tapi mereka keras dengan pendapatnya, sementara dia tahu bahwa itu salah, ya, dia tidak akan melayani. Gitu. Bukan kelasnya lah, ya, seperti itu. Ya ngapain juga kita buang waktu ya. PSK, pekerja komersial. Seakan-akan itu pekerjaan yang halal, yang dia lakukan demi cita-cita yang luhur, menghidupi anak, keluarga, dan lain sebagainya. Padahal kerjaannya ya lonte. Bukan menikahkan, tetapi memimpin prosesi akad nikah. Aku terima nikah, hilang ujungnya. Karena yang nikah nih Pak Penghulu, saya disuruh baca khutbah nikah. Ya, untungnya waktu itu ya, saya sudah pernah nikahkan orang. Ini pula hikmahnya. Pokoknya perjuangkan. Pronis, Lumer, Comel, A7 Kitchen. Thank you dan boleh dinikmati. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ahmadi. Ya, Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Jabatannya apa nih, Pak? Saya sekarang sedang di kantor, kebetulan bertugas di KUA Kecamatan Sail, Pekanbaru, Penghulu. Nulu itu tukang Ya. nikah. Gitu lah ya. Nah. Ceramah juga, Pak. Alhamdulillah kadang-kadang ya ngisi-ngisi pengajian gitu ibu-ibu ya, atau tablik akbar. Dakwah itu komunikasi, Pak ya. Iya, Jadi, iya, betul. ternyata dakwah itu ada tekniknya. Teknik harus. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Jadi kalau kita bicara tentang dakwah ini kan ada dalam bahasa Arab berasal dari kata da'a yad'u, artinya mengajak. Ya bagaimana orang bisa diajak untuk seperti apa yang kita mau. Nah, kalau dakwahnya dalam bidang agama, tentu bagaimana orang bisa mengikuti agama sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Nah, bagaimana triknya? Ya, tentu dilihat dari beberapa faktor. Pertama, audiens. Siapa yang mau kita dakwahi? Kan gitu. Lantas kemudian zaman. Itu juga akan pengaruh. Audien umpamanya kepada anak-anak dengan kepada orang tua, kepada ibu-ibu dengan jemaah yang lebih luas dan ramai itu akan berbeda. Nah, khusus mungkin zaman kini ataupun kekinian, zaman now kata orang, ya tentu kita juga harus mengikuti perkembangan. Artinya IT sebagian, alhamdulillah sekarang saya tengok sebagian ustadz sudah menjadi youtuber secara otomatis, dan itu harus kita galakkan. Bagaimana nanti dakwah ini bisa menyentuh ke seluruh kalangan dan dalam waktu yang singkat cepat. Gitu. Sesuai dengan sasaran ya, Pak? Iya, sesuai sasaran harus gitu. Nah, jadi Pama dan yang harus kita garis bawahi untuk saat ini kan sudah tidak ada batas jarak dan tempat waktu karena perkembangan teknologi, khususnya internet. Nah, yang kita lihat untuk internet ini kan semua orang bisa pakai. Artinya yang baik bisa disampaikan bebas, yang buruk bisa disampaikan. Nah, ketika kita berdakwah hanya mungkin dengan teori metode yang lama tanpa mengikuti perkembangan, ya yang kita khawatirkan ya dakwah itu mandek, nggak jalan. Makanya, nah itulah mungkin salah satu teknik yang harus kita ikuti sekarang. Ya kalimat saya nggak tahu apakah itu hadis, tapi ya lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya. Nah, jadi ini dari saya nih, saya yang punya pemikiran ini kalau hanya disesempit itu, apakah sesempit itu? Bisakah saya suka merah, Anda suka kuning? Ini bukan partai ya. Jadi apakah bisa sampai ke situ, Pak? Atau hanya terbatas cukup di agama, tidak dari kesukaan, hobi atau pendapat atau seperti apa tuh, Pak? Lakum dinukum itu kan dari Al-Quran, surah
al-kafirun. Ayat terakhir itu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi orang kafir Mekah itu untuk di saat Nabi Muhammad berdakwah itu mereka punya berbagai macam cara untuk menghentikan dakwah Nabi. Pertama, mereka ancam dengan kekerasan, ya, seperti budak-budak Bilal bin Rabah itu dianiaya, ya kan. Ini tidak membuahkan hasil. Kemudian lagi mereka mengiming-imingi Nabi Muhammad dengan wanita. Pokoknya kau cari, ada aja wanita paling cantik di Mekah nih, pilihlah, akan kami nikahkan dengan kau Muhammad. Dan mereka datang bukan langsung kepada Nabi, tapi kan kepada paman Abu Thalib. Kemudian diiming-imingi dengan harta. Kau ingin punya harta, jadi orang kaya, kami siap menyerahkan semua harta kami, asalkan berhenti berdakwah. Yang ketiga, diiming-imingi dengan pangkat jabatan. Kalau kau ingin jadi raja di Mekah nih Muhammad, silahkan berhenti berdakwah dan kami jadikan kau raja. Ini pun tidak berhasil. Bahkan kata Nabi, jangankan itu wahai paman, andai matahari kau letakkan di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, aku tak akan berhenti. Nah, sampai pada akhirnya mereka menawarkan kepada Nabi, kalau nak ginilah ya Muhammad, hari ini kami ikut agamamu, kami ke masjid, kami sholat, kami menuhankan Allah, cuman besok engkau ikut ajaran kami. Nah, maka inilah lakum dinukum waliyadin. Oh, enggak bisa gitu. Agamamu agamamu, agamamu aku agamaku. Jadi memang dia khusus terkait dengan agama. Tapi ketika kita sudah beragama Islam dan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, dengan ayat Quran, dengan hadis-hadis Nabi, ya seperti tadi berbeda warna itu silahkan. Sepanjang dia tidak bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri atau Al-Quran dan hadis. Berbeda pilihan, berbeda pendapat, tapi tetap dalam koridor Quran dan Sunnah. Gitu. Nah, itu yang penting. Jadi begitu ya. Jadi intinya tetap pada agama. Pada agama. Tidak bisa kita kaitkan dengan yang lain. Yang kalau yang lain sepanjang masih di dalam koridor tidak bertentangan Quran dan hadis, bertentangan boleh. Tapi kalau ketika berbeda dari Quran dan hadis, ini tidak boleh bertentangan. Ini lagi Pak. Kalimat hindarilah perbedaan, hindari perdebatan, ya, walaupun Anda di posisi yang benar. Atau gimana penjelasannya Pak? Oh ya. Jadi kalau itu saya juga kurang hafal matan atau isi hadisnya secara lengkap. Memang ada hadis mengatakan bahwa Nabi Muhammad beliau menjamin surga tapi surga paling bawah bagi orang yang mau menghindari perdebatan walaupun pada posisi benar. Jadi artinya gini, perdebatan tentu perdebatan debat-debat kusir. Tapi kalau memang perdebatan dalam forum ilmiah atau perdebatan yang mungkin sifatnya untuk menegakkan syiar agama dalam rangka meyakinkan akan kebenaran agama, tentu kita harus turut harus ikut ya. Tapi kalau hanya sekedar debat kusir, karena dalam Al-Quran itu kan diantara ciri-ciri ibadur rahman itu artinya hamba Allah, itu adalah diantaranya apa? Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau dia berhadapan dengan orang-orang bodoh, kasarnya orang-orang yang tidak paham, tapi mereka keras dengan pendapatnya, sementara dia tahu bahwa itu salah, ya, dia tidak akan melayani. Qalu salama itu termasuk menghindar, biarlah. Dan tapi tentu dalam posisi debat-debat kusir yang tak ada manfaat sama sekali. Tapi ketika dalam forum ilmiah yang mungkin dituntut pembuktian kebenaran dan selainnya, tentu ya harus kita pertahankan kebenaran. Jadi kalau itu lawannya ya tidak akan mengerti, bukan kelasnya lah, seperti itu, ngapain juga kita berdebat, buang waktu Pak ya. Kan diam itu emas ya kadang diam itu emas. Kadang. Ini kejadian yang baru saja terjadi ini Pak. Ya. Tertangkapnya artis dalam prostitusi. Prostitusi ya? Prostitusi. Gimana itu Pak? Jadi gini, saya juga tidak mengikuti betul ya berita ini sekarang siapa artisnya, tapi yang jelas
menurut saya untuk kasus ini sebenarnya kita ini kadang-kadang entah karena budaya timur yang terlalu kental sehingga selalu memperhalus kata. Sebenarnya ini kan prostitusi ini kalau dulu orang tua kita menyebutnya kan lonte itu kan kasar. Tapi efeknya sangat jelas, orang akan malu dan bahkan akan menghindar dari itu. Jangankan menjadi lontenya, berteman dengan lonte orang tak mau. Tapi kemudian kan bahasa diperhalus nih, lonte pindah ke pelacur pokoknya. Kemudian diperhalus lagi jadi WTS, wanita tunasusila, seakan-akan dia wanita sama dengan tunarungu, tunawicara, tunawisma, kan? Cacat dari Tuhan Pak ya. Iya, seakan-akan itu sudah datang, pokoknya dia sudah gitulah. Nah kemudian PKS, PSK, pekerjaan seks komersial. Seakan-akan itu pekerjaan yang halal yang dia lakukan demi cita-cita yang luhur menghidupi anak, keluarga dan lain sebagainya. Padahal kerjaannya lonte. Nah kemudian dari situ pindah lagi sekarang ya apa istilahnya prostitusi. Nah ini mungkin juga perlu kita koreksi bersama kembali. Kalau saya pribadi ya konteksnya tetap. Sehingga kita ada sanksi sosial. Kalau sekarang kan telah tertangkap seorang artis melakukan prostitusi, kok seakan-akan tidak ada salah gitu. Tapi kalau disebut yang kemarin-kemarin itu telah tertangkap artis sebagai kerjaan sampingannya sebagai lonte, kan itu pasti akan ada efek ya sanksi secara sosial. Jadi mungkin itu yang mungkin saya komentari. Dan kemudian terkait artis, ya saya rasa kita sama maklum ya, kalau namanya artis tentu public figure, yang mana sedikit banyaknya mau tidak mau dalam tanda petik pasti ada penggemarnya. Nah ini yang kita khawatirkan, sehingga bagi penggemar yang ibaratnya membabi buta tanpa ada filternya, ya mereka ikut artisnya begitu, apa pola tingkah hidup artisnya ya akan mereka ikut. Nah, ini yang kita khawatir. Ya. Ini tadi masalah bahasa Pak tentang prostitusi artis ini. Ya. Ada enggak masalah lain? Apa yang moral ya? Sudah atau jelas kalau moral, mental dan jelas tentu mungkin pendidikan. Jadi pendidikan agama yang minim saya rasa. Jadi harus kita kembalikan pendidikan itu, dasar itu kepada pendidikan agama. Karena orang yang memahami agamanya dengan baik, dia pasti akan terhindar dari perbuatan seperti itu. Apalagi kita yang beragama Islam khususnya, tentu mereka diberikan pengetahuan tentang akidah, tentang syariat, ya, pemahaman seperti itu, insya Allah ada benteng. Dan makanya sedapat mungkin ya kita hari ini mengarahkan pendidikan anak-anak kita ya ke sekolah-sekolah agama gitu ya, pendidikan agama diutamakan. Saya rasa itu ada pengaruh. Dan itu apakah tanggung jawab departemen agama saja atau seperti apa? Ya sebenarnya kalau bicara tanggung jawab, semua kita bertanggung jawab. Orang tua terhadap anak-anak bertanggung jawab. Pemerintah yang punya kebijakan, yang punya power, punya ini bisa regulasi yang bisa memberikan aturan, umpamanya tentu bertanggung jawab, memberikan kurikulum dan lain sebagainya. Jadi teman-teman dan semua, tadi kita berbicara serius ini sekarang kita agak santai lagi. Iya. Sekarang bukan gawat, penghulu Pak ya? Iya, penghulu. Berapa lama jadi penghulu Pak? Saya di SK kan 2005. 2005. Sekarang 2020 berarti sudah 15 tahun. Sudah berapa orang dinikah? Kalau yang dinikahkan, kalau umur 15 tahun itu setahun kalikan 200 saja berarti ya tinggal ngali Pak. Oh iya. Berarti berapa tuh? 3.000? 15 kali 2. Ada kali 200. 3.000. 30.000 pokoknya kali lah. Iya, gitu ya. Ini kita kali-kali. Iya. Nah, itu yang terunik apa Pak? Yang terunik, nih pengalaman ya. Jadi pernah saya tuh nikahkan orang. Jam 8 saya sudah hadir di tempat acara sesuai dengan jadwal jam 8 malam. Kebetulan di tempat saya tugas itu, tapi untuk menjaga kode etik tidak kita sampaikan ya. Jadi begitu sampai, oke semua sudah, mukadimah sudah, pembaca surat sudah, begitu mau akad nikah, yang pengantin laki-laki ini entah karena gugup, padahal
sebelumnya udah kita latih. Aku terima nikah, hilang ujungnya. Begitu dapat pangkal, hilang ujung. Dapat ujung, hilang pangkal. Sehingga sampai dari jam 8 malam sampai jam 11 baru selesai. Itu yang paling mungkin selama ini itulah yang agak ini unik yang pernah saya alami. Ada lagi, satu lagi di daerah X-Trans. Itu jadi selesai akad nikah, tiba-tiba pengantin laki-laki mengelepar kayak orang kesurupan. Masya Allah. Kalau yang pilal itu kan melonjak berteriak. Ini enggak. Begitu selesai akad kesurupan. Pak, seorang penghulu yang kita nggak tahu jumlahnya dari berapa orang Iya. yang sudah menikah kan. Iya. Posisinya waktu itu kan masih bujang Pak. Ya. Saat menikah, ini Ya. ceritanya. Ini dia. Penghulu menikah tapi Saya itu 2005 diangkat sebagai penghulu dan ditugaskan sebenarnya bukan menikahkan, tetapi memimpin prosesi akad nikah, mendampingi pengantin. Nah, saya saat itu memang belum menikah. Jadi sehingga di tempat saya tugas itu ini Pak penghulu belum nikah kok udah nikahkan orang. Gitu ya. Dan saya nikah berenam. Nah, saat menikah, Bapak jadi penghulunya juga? Oh enggak, jadi begini. Jadi gini, saat saya menikah atau melangsungkan akad nikah, tentu tetap walaupun saya penghulu, karena saya penghulu bertugas di kecamatan A, kebetulan calon istri saya di kecamatan B. Tentu pelaksananya adalah petugas yang berada di kecamatan B. Kebetulan yang petugas ini P3N, karena di daerah waktu itu ya masih ada P3N ya. Ketika itu, Pak? Pembantu pegawai pencatat nikah, P3N. Jadi oleh Pak P3N, karena dia tahu saya ini penghulu, dan kebetulan pula P3N-nya itu almarhum mertua saya pula. Jadi saya ini dapat anak Pak P3. Istri saya itu anak Pak P3N. Jadi ya ini mungkin orang entah karena yang nikah nih Pak penghulu, saya disuruh baca khutbah nikah. Ya untungnya waktu itu ya saya sudah pernah nikahkan orang. Ini pula hikmahnya. Jadi saya udah nikahkan orang, baru saya menikah. Ketika saya menikah disuruh baca khutbah. Jadi pengantin yang membacakan khutbah nikah untuk dirinya sendiri. Nah ini agak-agak mungkin lain mungkin bagi mereka yang penghulu mungkin biasa. Tapi bagi kita yang awam itu beda. Ya ini hanya apa saja ya, ilmu saja. Nah, juga cerita untuk mendapatkan istri itu katanya perjuangan ini. Ini teman-teman yang lagi galau ya, yang ingin Jomblo, yang ingin mendapatkan pasangan. Ini udah cerita lain ya. Nah, cerita lain. Ini cerita senang-senang kita nih, Pak. Jadi gini. Jadi apa namanya? Waktu itu saya memang menikah sudah cukup berumur, artinya 28 tahun. Ya, waktu itu karena sekolah ya, karena kuliah segala macam. Dan waktu mau bertemu calon ini, ya memang kami tidak pernah kenal sebelumnya. Sekolah tidak pernah satu sekolah, kuliah juga, bahkan berjumpa belum pernah. Mana ada teman saya di kampung yang kebetulan sama sekampung dengan calon istri lah waktu itu ya. Siapa namanya, Pak? Ucok Samsul. Samsul Kamal. Saya kenal tuh lagi tuh. Jadi saya dapat berita dari orang calon istri saya ini belum menikah dan kemudian dia juga aktif di MDA waktu itu, kemudian juga di masyarakat ngajar anak-anak ngaji di masjid. Jadi saya pikir ini kok tipe saya banget gitu ya, kepake banget pula ini. Jadi langsung saya telepon saudara Ucok tadi, Cok saya mau ke kampung ente, saya mau ketemu orang nama ini, tolong difasilitasi. Oke, kata dia. Akhirnya tunggu nanti ya, saya pulang kantor, kita tunggu sini, saya juga pulang kantor, tunggu. Begitu sampai di situ, ya udah, saudara Ucok tadi yang mempertemukan. Namun ya penuh perjuangan juga. Kenapa? Karena kita sedang ya ada mau sama dia. Ya kita pun harus ikut. Kebetulan beliau waktu itu ini sedang ada proyek menanam bambu di pinggir Batang Lubuh. Batang Lubuh itu nama sungai ya, di kampung kami itu ada Batang Lubuh, turap ya, masang bambu turap tuh.
Jadi saat itu ya apa kerjaan dia saya harus ikut dulu. Ya karena dia mak comblang ya, jadi harus ikut. Adi dibawalah saya naik ke atas truk, kemudian Jalannya gimana itu, Pak? jalannya belum aspal lah, pokoknya penuh perjuangan lah. Naik lagi turun dari truk sampai ke pinggir sungai, naik lagi ke pelayangan bot gitu ya. Menyusuri sungai tadi. Begitu ada titik-titik dia tanam bambu, berhenti dulu ke pinggir. Sementara saat itu, bahkan sampai sekarang, saya tidak pandai berenang. Intinya begini, sebenarnya dalam setiap suatu itu, kalau ada niat yang kuat dan kesungguhan usaha ikhtiar, diiringi dengan doa dan memupuk silaturahim, semua mudah-mudahan akan berbuah dengan baik. Kalau pengalaman itu ya. Ya. Jadi ini untuk teman-teman yang tadi yang galau Pak. Ya. Pokoknya perjuangkan. Perjuangkan. Nih Ustadz juga manusia, Ya, Ustadz juga Ustadz punya juga perasaan, manusia. Ustadz juga berusaha. Ya. Jangan kita yang seperti ini udah agama kurang, enggak pula mau berusaha, tapi ini ya begitulah, ya. Terima kasih Yuk, Pak Amandi, ya sehat selalu, Alhamdulillah. kita semua. sehat. Oke. Terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Brownies, Lumer, Comel, Atujo Kitchen. Thank you dan boleh dinikmati.